Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai at, in, dan on. Karena di bahasa Indonesia biasanya kita pakai kata di, jadi suka salah-salah at, in, dan on. Dan yang nyebelin ya, kadang kalau misalnya nanya, ini harusnya at, in, atau on, mereka akan kasih tahu jawaban, ya mereka lah pokoknya, siapa nggak tahu ya. Kasih tahu jawabannya harusnya on, atau harusnya in, atau harusnya at. Tapi tanpa satu aturan yang jelas. Kebanyakan bilangnya ya karena benernya begitu, atau karena mereka rasa benernya gitu. Kan susah kita mau belajarnya. Kalau misalnya kita native speaker, yang setiap hari dari kecil kita dengar yang sebenarnya seperti itu, ya kita pasti tahu. Tapi kalau kita namanya belajar, terus pakai acara dibilang ya pokoknya yang benarnya kalau ini at, kalau ini in, kalau ini on, tanpa aturan gitu ya, bebas, serba random, serba santuy. Tapi nanti kalau kita salah, kita disalahin gitu kan, gimana ya? Nah sekarang saya nyobain, kita carilah rumusnya supaya kalau bisa jangan salah-salah lagi. Walaupun saya sendiri juga salah lagi gitu ya. Sambil kalau nanya ke orang, ya ini harusnya at, kenapa? Ya pokoknya yang bener at. Ini harusnya in, kenapa? Ya pokoknya yang benernya in. Ini kenapa on? Ya pokoknya nggak bisa in, harus on. Pokoknya benernya gitu. Gimana gitu kan? Nah sekarang kita lihat dalam bentukan yang seperti ini. Jadi si at ini lebih spesifik gitu ya, at lebih spesifik, karena kalau kita di bahasa Indonesia ya pakainya di aja udah gitu ya, paling di atas, di dalam, tapi kan di gitu. Nah, atau pada gitu kan. At kita pakai untuk sesuatu yang spesifik, misalnya 5 o'clock, pukul 5, atau at Christmas, Natal, atau at Easter, Paskah, atau at 7:15 a.m. atau at the weekend, akhir pekan. Ya, jadi kita pakai at untuk sesuatu yang spesifik tut gitu ya. Nah, yang on kita pakai untuk hari. Misalnya ini Monday, Senin. Jadi kita bilangnya on Monday. Sekarang kita ke sini dulu. In. Jadi ini makin dari spesifik, terus rada ngegendut gitu ya. Terus lebih luas lagi, lingkupannya lebih panjang lagi, lebih luas lagi, lebih lebar lagi, baru kita pakai in. Contohnya untuk bulan. Jadi in January. Kenapa saya jadi W ya? January, tapi in January. Atau tahun kan panjang gitu ya durasinya. Nut gitu. 2001, in 2001. Tuh, jadi spesifik, at, ngegendut dikit, on, lebih panjang lagi atau lebih lebar lagi cakupannya, lebih luas lagi cakupannya, kita pakai in, at on in, at on in, at on in, at spesifik, on ngegendut, in ngeluas, ngelebar gitu ya. Nah sekarang kita lihat di sini bulan January pakai in. Ini ada Oktober, bahasa Indonesia, bahasa Inggris Oktober. Tapi kita lihat ada tanggalnya. Kita baca sebagai October 10th
ya, bukan ten tapi ada th-nya. Kalau kita baca, ditulisnya mah nggak pakai th kecuali kalau mau British yang formal. Nanti mungkin saya akan buat video tentang menulis British dan American, menulis tanggal gitu ya. Tapi ini juga formal, Oktober, terus 10 atau 10, tapi dibacanya si 10 ini nggak bisa pakai 10 tapi 10th ya. October 10th. Di sini January in. Tapi karena di sini udah dikasih tanggal, berarti dia udah menjadi hari ya, udah hari, udah bukan bulan lagi. Udah di sini. Jadi on October 10th. Sekarang kita lihat Christmas atau Easter, spesifik, not gitu ya, kita pakai at. Tapi ini ada Easter Sunday. Sunday itu minggu, Easter itu Paskah. Jadi Paskah hari Minggu, dua kata ya. Paskahnya dulu terus hari Minggu. Easter Sunday. Easter Sunday udah menjadi hari ya, bukan nyut gitu, at nyut lagi tapi udah hari. Jadi kita pakai on Easter Sunday. Christmas harusnya at Natal ya, nyut tapi kita pakai eve, malam gitu ya. Malam Natal, Christmas Eve. Jadi hari ya, walaupun malam gitu ya, tapi udah bukan ke nyut lagi tapi udah lebih menggembung gitu. Jadi kita pakainya Christmas Eve. Jadi on Christmas Eve. Tapi kalau Christmas aja at ya. Terima kasih.